Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'idah ayat 51. Setelah ayat sebelumnya Allah membongkar keburukan-keburukan yang telah Bani Israel lakukan, umat Nasrani lakukan, ketidaktaatan mereka dalam mengikuti hukum-hukum Allah dan menyesuaikan hukum Allah dengan hawa nafsu mereka. Nah, sekarang Quran bercerita tentang hubungan antara seorang Muslim dengan orang Yahudi atau Nasrani. Karena Allah bersaksi bahwa mereka itu punya masalah dengan hati mereka. Mereka tidak suka dengan Islam. Mereka ingin menjatuhkan Islam. Walaupun mungkin kita tidak bisa lihat, dan selalu statement Quran ini bukan bersifat absolut tapi majority. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahudu wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, aulia. Aulia itu banyak artinya. Di sini dalam Quran diartikan pemimpin, kemudian teman-teman dekat, teman-teman yang ditolong maupun menolong. Yang dimaksud tolong menolong di sini adalah tolong menolong yang memberi mudarat bagi kaum muslim. Allah melarang hal itu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian dari mereka saling tolong menolong, bahu membahu untuk menjatuhkan Islam dengan sebagian yang lain. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafik yang mereka baik sekali. Contohnya dengan Bani Qainuqa, salah satu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, yang kaya raya. Karena apa? Karena mereka memonopoli perdagangan perhiasan. Nah, suatu saat mereka berusaha, Bani Qainuqa ini membuat plot rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah tidak berhasil karena malaikat Jibril memberitahukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika Bani Qainuqa ini akan dihukum oleh Rasulullah SAW untuk dimusnahkan, peristiwa ini diintervensi oleh Abdullah bin Ubay, gembong orang munafik. Itu contoh apa yang terjadi di zaman dahulu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan siapa yang yatawalla, tolong menolong di antara mereka, di antara kalian, maka sungguh dia bagian dari mereka. Kalian tidak perlu untuk menjadi seorang Yahudi yang divonis kafir untuk menjadi bagian dari mereka seperti ini. Ketika kita baik, menolong mereka, memberikan mudarat kepada kaum muslimin, kita adalah bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah
tidak memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Maka kalian akan melihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, orang-orang munafik, seperti yang contoh yang saya sampaikan sebelum ini. Mereka bersegera datang kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan mereka berkata, kami takut bahwa akan menimpa kami bahaya. Bahaya di sini adalah mereka takut melihat kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi yang orang Yahudi punya, seperti di zaman Rasulullah SAW. Mereka memonopoli perdagangan perhiasan, mereka punya benteng-benteng. Oh, itu kuat. Jadi mereka mau mencari aman. Atau ketika perang Khandaq, ketika Rasulullah SAW dikepung oleh pasukan gabungan Quraisy, Ghatafan dari luar, kemudian dari dalam ada Yahudi yang merongrong. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini datang kepada kaum Yahudi, baik kepada mereka dengan harapan kalau ada apa-apa kaum Muslim terkalahkan, mereka masih bisa mencari keselamatan dengan berlindung di belakang Yahudi. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Maka mudah-mudahan Allah dia mendatangkan kemenangan. Kemenangan kepada kaum muslimin. Au amrim min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Atau keputusan dari sisinya. Maksudnya mungkin turun ayat untuk membongkar keburukan kaum munafik. Fayusbihu ala ma asarru, maka mereka menjadi atas apa yang mereka tutup-tutupi, mereka rahasiakan, mereka sembunyikan di dalam diri mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Mereka menjadi orang-orang yang merugi karena mereka meletakkan hati mereka kepada makhluk. Mereka takut akan bencana dan mencari perlindungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih takut kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.